Baik, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kolam bundar ikan lele. Ya, bisa buat ikan apa saja. Tentunya yang diperlukan adalah ini alat-alat ini. Ini kita sebut sebagai cetakan kolam bundar yang terbuat dari plat besi tebal. Seperti kalau kita melihat orang membuat apa istilahnya ya, cetakan gorong-gorong gitu. Jadi ini sama, cara buatnya juga hampir sama, cuman ini lebih presisi dan lebih detail. Jadi di setiap lempengan dari cetakan ini ada baut-baut yang saling menyambung satu lempeng dengan lempeng yang lain. Nah, di ujung, nanti pada ujung lempeng ada pengunci seperti ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan cara memasangnya. Ya, ini adalah proses perakitan, di mana proses ini harus dilakukan dengan detail dan sangat hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau ini tidak detail atau tidak hati-hati, maka hasilnya juga akan kurang maksimal. Jadi space, jarak antara ruang-ruang ini juga harus diukur, dan perlu diperhatikan juga kekencangan dari masing-masing baut yang menjadi penghubung antar lempeng, itu juga harus diperhatikan ya. Ini adalah pemasangan kawat cor. Bisa menggunakan kawat size 6, 8 atau terserah teman-teman yang mau menggunakannya. Jadi ini yang harus benar-benar kita perhatikan, karena kekuatan dari baut pengunci ini juga berpengaruh terhadap kuatnya plat ini menahan semen cor nantinya ketika kita sudah memasangkan semen cornya. Nah, seperti ini penampakannya jika semua lempeng sudah disambungkan. Oke, setelah semua sudah selesai, saatnya kita mempersiapkan bahan-bahan untuk semen cornya. Kombinasinya antara semen dan pasir itu bisa menyesuaikan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman sekalian yang ingin membuatnya. Ini 3:1, cleanernya 2:2 juga. Cleaner ini sebenarnya lebih berfungsi sebagai penguat dari betonnya saja nanti, karena kita minim menggunakan besi di sini. Semen, mohon maaf, ini ada nggak bisa disensor. Semen terserah mau menggunakan dari produk mana saja, suka-suka teman-teman. Jadi proses pengadukan itu dimulai dari pasir dulu. Ini mungkin teman-teman yang sudah pernah membangun rumah, membuat ini itu mungkin sudah tahu caranya. Nah, setelah semua kita siapkan, baru kita aduk sampai tercampur benar-benar antara pasir, batu, dan semennya. Kegiatan ini juga sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang. Baik, setelah semua bahan-bahan material tadi sudah tercampur dengan maksimal, baru kita isi air untuk membuat acian. Jadi kita hitung dulu volume dari cetakan itu tadi, sehingga kita bisa mengukur berapa pasir yang kita gunakan, berapa batu yang dibutuhkan, dan ya tentunya berapa semen yang akan kita pasangkan begitu. Mohon maaf, ini pekerjaannya memang seperti ini, petani murni dan pekerja luar biasa.
jadi sudah kebiasaan untuk tidak memakai baju. Nah ini karena kita tidak menggunakan molen, maka proses pengadukannya dilakukan dengan manual ya. Ya tentunya menggunakan cangkul ya, menggunakan serok ya, sepeng, dan sedikitlah dicampur sama adukan kaki begitu, biar kakinya kebal teman-teman. Setelah dirasa cukup, baru kita angkut teman-teman ke acian-acian tadi untuk dimasukkan untuk mengisi cetakan itu. Jadi pelan-pelan saja, hati-hati, karena untuk menjaga kualitas dari kolam ini sendiri teman-teman. Kita lihat ada kawat di sini. Kita tidak terlalu banyak menggunakan kawat karena kita sudah menggunakan klener sebagai penguat, batu-batu klener itu tadi teman-teman. Pelan-pelan saja, tidak usah terlalu keburu, karena kita juga ingin memastikan bahwa setiap ruang yang ada di dalam petakan itu terisi. Kalau bisa ya sambil lalu teman-teman lakukan hal seperti ini untuk mengisi ya tusuk-tusuk aciannya, agar ruang-ruang yang kosong dapat terisi oleh acian. Tidak terlalu berat, tapi ini secara signifikan bisa membuat acian itu masuk ke rongga-rongga yang sebelumnya tidak terisi secara otomatis begitu teman-teman. Ini sudah penuh, tinggal kita meratakan saja. Kita ratakan pakai tangan juga boleh, pakai kuas juga boleh, tergantung kreasi teman-teman. Usahakan dikasih air atasnya agar mempermudah kita untuk meratakannya. Kalau sudah rata seperti ini, kita sudah tinggal duduk-duduk santai sambil menunggu kering. Tidak dalam hitungan jam teman-teman, tentunya berhari-hari, tergantung dari situasi atau kondisi dari cuaca di tempat kita membuat, dan tentunya kualitas atau campuran dari semen yang kita pakai itu juga mempengaruhi kecepatan dari keringnya acian itu. Kalau sudah kering dan siap, kita buka. Plat pertama yang kita buka adalah plat bagian dalam. Jadi kita buka dengan hati-hati, jangan sampai ada benturan keras yang dikhawatirkan nanti bisa merusak acian yang sudah kering. Jadi beton yang sudah kering kalau kena benturan yang agak keras, dikhawatirkan takut ya rusak. Sambil lalu kita menggunakan pemukul lah, paling tidak dari kayu gitu, yang tidak begitu membuat getaran yang kuat terhadap beton yang kita buat. Agak berat teman-teman, jadi kalau tidak merasa sangat kuat ya kita gotong berdua saja gitu. Dan sebagai informasi lagi bahwa tadi saya lupa menyampaikan, sebelum menuangkan acian atau mengisi acian, terlebih dahulu kita harus ya teman-teman, harus memberikan oli bekas, mengoleskan oli bekas ke dinding tiap-tiap sisi dari sisi dalam ya, dari cetakan itu. Tujuannya apa? Agar acian yang kita isi tidak menempel pada plat-plat itu ketika kita membukanya. Setelah bagian dalam selesai, baru kita buka perlahan-lahan plat atau besi yang dari luar. Saya sarankan kita harus hati-hati dalam melakukannya, karena benturan kecil juga bisa berakibat fatal teman-teman. Jangan lupa juga ketika baut-baut sudah dibuka untuk diringkesi, untuk ditaruh dengan rapi, agar ketika membuatnya lagi kita tidak mencari-cari lagi. Sebagai ini sudah kolam yang sudah jadi seperti ini, sangat cantik teman-teman.
kreasi, terserah teman-teman sekalian mau dicat seperti apa, dibuat bagus bagaimana. Yang penting kita sudah mempunyai kolam benar.